Pemirsa, negara-negara Uni Eropa, tepatnya anggota G7, kini kembali memberikan paket sanksi terbaru terhadap Rusia atas perang yang masih berlanjut di Ukraina. Setelah mengembargo impor minyak dan batu bara pada paket sanksi sebelumnya, kini blok tersebut menargetkan emas dan logam mulia. Sejauh ini Uni Eropa telah menerapkan 6 paket sanksi terhadap Rusia dan Belarusia sejak dimulainya invasi ke Ukraina pada Februari lalu. Meski beberapa sektor termasuk gas sebagian besar tetap tidak tersentuh. Pemerintah Uni Eropa mencoba untuk hati-hati menghindari tindakan yang dapat merusak ekonomi mereka lebih buruk dibandingkan Rusia. Rusia memproduksi sekitar 10% dari emas yang ditambang secara global setiap tahun. Kepemilikan emasnya meningkat 3 kali lipat sejak mencaplok Crimea 2014. Lalu mengapa negara G7 sepakat jatuhkan sanksi baru soal impor emas dari Rusia? Kita akan membahasnya bersama dalam Emas Rusia Ditolak Negara Kaya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita ingatkan kembali siapa saja sih sebetulnya anggota G7. Ada Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Namun ketujuh negara kaya yang tergabung dalam G7 ini belum satu suara dalam melarang impor emas dari Rusia untuk memaksa negeri tersebut menghentikan invasinya ke Ukraina. Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan juga Prancis sudah setuju. Namun begitu pula Prancis mendukung langkah tersebut. Sementara Italia dan Jerman belum memberikan pernyataan tentang usulan larangan impor emas dari Rusia ini. Jadi masih abstain ya. Namun belum jelas apakah ada konsensus tentang langkah tersebut karena Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan masalah tersebut perlu ditangani dengan hati-hati atau beresiko menjadi bumerang. Dan Inggris juga mengatakan larangan impor emas Rusia ditujukan untuk orang kaya Rusia yang telah membeli safe haven bullion untuk mengurangi dampak finansial dari sanksi barat ini. Yang pertama, alasannya apa saja yang Uni Eropa akhirnya memblokir emas dari Rusia. Emas Rusia bernilai 15,45 miliar dolar Amerika Serikat, pemirsa. Atau setara dengan 229 triliun rupiah di tahun 2021. Dilansir oleh Reuters, sanksi tersebut tidak secara langsung menargetkan pengiriman emas komersial dari Rusia. Namun banyak bank, pengirim, dan penyuling emas akan diperintahkan untuk berhenti berurusan dengan Rusia. Emas merupakan aset penting bagi Bank Sentral Rusia. Sanksi yang diberlakukan oleh Barat membuat Rusia kesulitan untuk mengakses beberapa asetnya yang disimpan di luar negeri, termasuk juga untuk menjual emasnya. Lalu sebenarnya seberapa besar sih ekspor emas Rusia itu? Kita bahas di slide berikutnya. Emas telah menjadi salah satu ekspor utama Rusia dan merupakan yang terbesar setelah energi dalam beberapa tahun terakhir, pemirsa. Nilainya mencapai hampir 19 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5% dari ekspor emas global pada tahun 2020. Dan sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2021 dan 90%-nya dari ekspor emas Rusia dikirim ke negara-negara G7. Di antara ekspor Rusia ini lebih dari 90% atau hampir 17 miliar dolar Amerika Serikat diekspor ke Inggris. Sedangkan Amerika Serikat mengimpor emas senilai kurang dari 200 juta dolar Amerika dari Rusia pada 2019 dan di bawah 1 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2020 dan 2021. Nah, kalau kita mengacu pada data World Stop Export pada tahun 2021, kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini pemirsa, Rusia menduduki posisi ke-7 negara pengekspor emas terbesar di dunia dan posisinya sekitar 4,4%. Menduduki posisi pertama ada Swiss 22%. Dan lantas apakah efeknya kalau emas Rusia ini diblokir? Kita bahas di slide berikutnya. Emas adalah ekspor utama Rusia senilai 12,6 miliar pound sterling atau setara dengan 15 miliar dolar Amerika Serikat untuk ekonomi Rusia di tahun 2021. Nilainya bagi kalangan elit Rusia juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dan London adalah pusat perdagangan emas global utama. Sanksi Inggris terkait impor emas dari Rusia akan menjadi yang pertama diterapkan. Hal ini akan berdampak besar pada kemampuan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggalang dana. Dan dianggap Inggris sebagai langkah keras untuk menghentikan perang Rusia. Peran sentral London dalam perdagangan emas internasional bersamaan dengan tindakan Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada akan berdampak pada global dan bisa menutup komoditas dari pasar internasional. Larangan impor emas akan berlaku untuk emas yang baru ditambang atau dimurnikan.
Itu tidak mempengaruhi emas asal Rusia yang sebelumnya diekspor dari Rusia. Tidak ada rencana untuk memperpanjang pembatasan terhadap emas Rusia yang dibeli secara sah sebelum larangan impor diberlakukan. Nah, kalau impor emas dari Rusia diblokir, apa kabar harga emas ya? Kita bahas di slide berikutnya. Awal invasi Rusia ke Ukraina di tanggal 24 Februari 2022, harga emas sempat naik sampai ke level $2.000 AS lebih. Dan mencetak level tertinggi sepanjang sejarah. Tapi sejak menyentuh level tertinggi itu, trennya terus turun hingga sekarang. Pada bulan Mei hingga Juni hanya bertahan di kisaran 1.800-1.850 dolar AS dan terus menunjukkan penurunan. Nah, apakah nanti dengan adanya larangan impor emas dari Rusia ini bakal kembali menaikkan harga emas dunia? Kita lihat nanti saja ya pemirsa. Dan sebagai informasi untuk Anda, industri emas Rusia juga sedang mencari opsi penjualan baru seperti mengekspor lebih banyak ke China dan Timur Tengah yang bukan bagian dari G7. Ini seperti strategi yang ditempuh Rusia untuk komoditas energinya. Kita tahu Eropa saat ini sedang mengembargo komoditas energi Rusia karena invasi Rusia ke Ukraina. Tapi beberapa waktu lalu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pesan videonya untuk forum BRICS menyebutkan bahwa volume pengiriman minyak Rusia ke China dan India terus tumbuh. Nah, sepertinya Rusia telah mencari pasar lain untuk komoditas energinya. Dan bukan tidak mungkin ekspor emas Rusia nantinya juga akan dialihkan ke wilayah lainnya.